Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam ketika teman-teman akses materi ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan mendemokan tentang salah satu software open source, yakni Inkscape. Inkscape digunakan sebagai salah satu software pengganti dari CorelDRAW. Saya tidak menggunakan CorelDRAW karena saya tidak sanggup membeli serial number ya. Dan kalaupun saya menggunakan CorelDRAW, kemungkinan crash dengan sistem operasi yang saya gunakan, karena di sini saya menggunakannya open source juga, yakni adalah saya menggunakan Linux. Untuk versi yang saya gunakan distronya disebut Debian OS versi 15.11, rilisnya 2011. Oke, pada materi kali ini kita akan masuk bagaimana sih menggunakan software desain grafis. Jadi sini tidak terpaku Anda harus menggunakan desain grafis untuk build some graphic dengan menggunakan Inkscape ya. Jadi Anda bebas, mungkin ada yang punya CorelDRAW, monggo silahkan menggunakan CorelDRAW. Atau misalnya, saya tidak familiar Pak, saya biasanya mungkin untuk membuat satu logo saya biasanya pakai yang paling sederhana deh, pakai Canva mungkin, atau pakai logo creator, karena sekarang kan banyak sekali ya software open source atau gratisan atau mungkin yang berbayar yang implementasinya lebih gampang kalau kita menggunakan smartphone. Jadi di sini tidak penting software yang Anda gunakan, tapi yang lebih saya harapkan adalah Anda bisa menghasilkan suatu produk menggunakan software desain grafis yang tersedia, baik itu yang berbayar dari corporate ataupun yang sifatnya open source legal, dalam artian penggunaannya tidak terbatas dalam tujuan pengembangan ataupun pembelajaran. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sih membuat satu logo. Jadi sih logonya bebas ya. Di sini saya coba bikin satu logo yang menurut saya simple sekali. Jadi sebelum kita masuk ke pembuatan logo, saya coba kenalin sedikit kepada teman-teman tentang apa sih Inkscape ini, gimana sih pengelolaan Inkscape. Oke, seperti pada umumnya mungkin yang sudah familiar dengan CorelDRAW, penggunaannya hampir sama, bukan hampir sama, bahkan mungkin sama ya dari sisi tampilan. Cuman banyak pembeda-pembeda di sini, seperti yang nanti mungkin ketika teman-teman harus mengekspornya itu tidak bisa menjadi JPEG ya, yang bisa di sini hanya ekspor PNG. Nah, di sini ada file, ada beberapa pilihan, kemudian ada edit, view, layer, object, path, text, filter, extension, dan help. Beberapa di sini shortcut atau pilihan-pilihan yang ada di sini. Toolbarnya juga banyak. Ada select, kemudian edit path, kemudian sini tweak object, kemudian di sini ada zoom untuk memperbesar layar. Di sini ada measure tools untuk menggunakan penggaris ya. Rectangle atau squares buat persegi panjang atau segi 4. Kemudian sini ada 3D kalau mau membuat bangunan 3D. Sini juga ada shortcutnya ya, ada seperti Shift plus F4 untuk membuat dia lebih simpel, atau menggunakan keyboard ya cara pintasnya. Kemudian di sini ada circle ya, atau ellipse atau lingkaran. Kemudian di sini ada polygons atau star. Di sini ada spiral. Kemudian di sini ada draw freehand. Cuman di sini tidak terlalu recommended ya kalau kita hanya sebatas menggunakan draw menggunakan mouse ya. Di sini kalau disarankan sih menggunakannya drawing pad. Di sini juga ada draw browser, curve kalau kita mau sketch ulang, atau teman-teman di sini yang biasa bikin vektor atau vektor wajah lah biasanya dari foto kemudian di sketch ulang. Draw calligraphic or brush strokes, ini untuk yang seperti kayak pilok, kemudian brushnya.
Ini sama, create and editing text object untuk mengisi teks, spray object, ini untuk painting bisa ya. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini saya coba bikin satu logo sederhana, mungkin apa ya? Oh, mungkin logo bank ya. Bank apa ya? Enggak enak ya. Bank Mega deh. Bank Mega. Oke, kita bikin persegi panjang dulu, kan dia logonya huruf M tuh. Sebenarnya bisa saja sih pakai huruf M, kemudian kita patch, tapi kita coba bikinnya manual deh. Oke, ini pertama bentuknya masih seperti ini. Nah, ini kan ada dua cara nih, kita bisa belokkan seperti ini. Nah, cuman kalau kita belokkan seperti ini kita tidak tahu nih berapa derajat nih beloknya ke kanan. Kalau seperti ini jelas ya 90 derajat 190 derajat karena dia siku-siku ya. Atau dia kalau misalnya kita ambil seperti ini 180 derajat karena setengah lingkaran ya. Nah, agar dia terlihat, karena kita butuhnya huruf M yang miring ya, seperti ini, berarti kita butuh 45 derajat. Nah, di sini ada nih align and distribute ya. Nah, kemudian ada fill and stroke. Ini sebelum saya jelasin yang lainnya, dan transform. Nah, jadi kalau untuk mengambil ini untuk export ya, kita akan mengambil yang namanya transform. Sini untuk shortcutnya adalah shift, control, dan M, atau dibalik deh, control shift M, sama aja. Nah, ini kan ini untuk scale nya, tebalannya, tapi kita akan mengambilnya 45 derajat. Oh, ini sudah nih 45 derajat nih. Ada pilihan nih turn grade, tapi kita karena gampang ya, kalau red ini radian ya, ini harus belajar matematika lagi deh. Gampangnya udah kita ambil derajat deh, kita apply saja, ini langsung berubah, pasti pas 45 derajat. Nah, supaya karena dia huruf M, ini kalau kita mau nyetak nanti ya, itu harus diletakkan di tengah nih, di pack layarnya nih. Bisa di sini bisa, tapi nanti saya sampaikan gimana sih cara ekspornya kalau di Inkscape. Jadi ini tidak terbatas ya, mau pakai apa saja software yang Anda gunakan tidak masalah untuk saya. Yang penting Anda menghasilkan satu logo, karena yang saya tekankan adalah Anda menghasilkan produk. Nah, terlepas Anda mau prosesnya seperti apa tidak masalah. Oke, saya bikin di luar saja, saya masukkan ke dalam. Oke, seperti ini. Kemudian saya sudah punya satu dengan sudut kemiringan 45 derajat ke arah sebelah kanan ya. Kanan, posisi hadapan saya kanan. Oke, kemudian saya ingin membuatnya menjadi 2. Bisa dengan cara singkat, yaitu Ctrl D, duplicate, atau dengan klik kanan ada juga nih duplicate. Tapi karena sudah saya duplicate kan, kita tinggal kita flip saja nih. Nah, bisa tekan H, atau kita klik ini nih, flip select object horizontal nih. Nah, kemudian tinggal disejajarin nih. Udah. Nah, ini kan pasti, wah Pak tuh belum sejajar tuh, masih ada nih selisihnya nih antara yang satu sama yang lain. Oke, gampang, kita sejajarin. Sejajarinnya gimana? Kita ambil yang mana tadi? Align-nya. Nah, ini kebablasan kan? Wait, mana ya? Wah, malah lewat. Sudah jajar, sekarang kita giniin. Nah, ini kan belum nih. Nah, supaya gampangnya gini aja deh. Manual banget ya bikinnya. Nih, masih ada selisihnya ya. Apa-apa, tenang.
kemudian kita sudah dapat 2. Kemudian kita duplikatin lagi nih, Ctrl D atau duplikat. Nah gini ya. Nah sekarang supaya bentuknya sedikit ini kaku banget ya, kita tekuk aja seperti ini. Ini gini dan gini. Udah. Wah ini kok kurang pas ya Pak ya. Oke kita geser sini dikit. Nah nih. Kita apain? Kita grup. Oh enggak, kita warnain dulu deh biar gampang. Warna apa nih? Biru kuning ya. Biru kemudian kuning, biru kemudian kuning, gini. Kita letakkan paling atas saja nih untuk patch paling atas ya. Dibalik deh biar menarik. Oke ini sudah ya. Kita coba grup biar tidak geser sana kemari ya. Ctrl G bisa, atau kita klik grup. Ini sudah di grup. Kemudian dari grup ini kita geser lah biar agak sedikit menarik. Mungkin kita coba tambahin elips ya. Elipsnya di sini mungkin kita kasih warna apa, hitam mungkin misalnya. Tapi kok gak menarik banget ya kalau hitam. Kita gedein dikit. Oke, misalnya kita kasih warna putih, abu, hitam aja ya kayaknya. Cari warna yang agak ngepas gitu. Cuman kira-kira aja, sampling saja. Kita ratakan tengahnya, kemudian kita ratakan kiri kanannya. Tapi karena ini kalau dia ngambil rata kiri kanan seperti ini, kita kecil sedikit. Coba kita rapikan biar pas. Oke, masih keluar. Mau digedein sedikit juga boleh. Kira-kira saja ya. Oke, mungkin misalnya seperti ini logonya misalnya ya. Intinya silahkan Anda berkreasi dengan imajinasi Anda. Jadi tidak masalah. Seperti ini saya grup. Oke ini logo yang dibuat. Kemudian misalnya saya mau melakukan ekspor ya, atau saya mau ubah ini jadi PNG. Sini ada pilihan. Kalau dia di custom ini otomatis langsung semuanya ya, tapi saya milih selection saja. Jadi saya cuma mengambil ini. Jadi kalau selectionnya mau di luar pack ataupun di dalam pack drawing itu tidak masalah. Nah, jadi dia fokus hanya mengambil logonya saja. Kemudian saya save misalnya, saya pilih dulu foldernya di picture mungkin. Baik. Ini deh. Oke di sini. Logo latihan latihan.png.
Oke, kemudian langsung diekspor saja. Apakah sudah jadi hasilnya? Kita buka. Wait loading. Di picture tadi. Wah, nih logonya nih. Nih. Si logo dari latihan kali ini. Nah, ini hanya contoh sederhana ya. Jadi bagaimana sih mengkombinasikannya atau bagaimana sih menghasilkan suatu karya itu tidak ditentukan dari software yang Anda gunakan, tapi sebenarnya di sini lebih dari sisi bagaimana sih Anda mengkombinasikan beberapa fitur-fitur yang ada, atau Anda mengkombinasikan dari pelet-pelet warna ya, bukan pelet ya, palet warna yang ada yang nanti menghasilkan kombinasi warna-warna yang menarik. Ada rekom untuk mencari simple gambar yang ada. Kalau yang bisa saya pakai itu saya biasa pakai Freepik ya. Jadi prinsip dari desain itu sebenarnya adalah gimana sih kita menghasilkan suatu desain yang menarik. Karena saya pribadi pun ketika mau harus mendesain atau membuat suatu logo, saya biasanya pakai metode ATM. Apa sih ATM nih? ATM itu pertama amati, kemudian tiru, dan modifikasi. Kenapa? Karena saya pribadi ataupun teman-teman pasti ketika diminta untuk membuat suatu logo ataupun karya yang sifatnya mendadak, itu kebanyakan pasti error nih. Dalam artian error sini ngeblank, bikin apa, konsepnya gimana, apa yang bisa kita lakukan. Ya cara paling gampang ya kita cari-cari gambar-gambar yang ada atau simulasi-simulasi yang ada. Contoh misalnya, wah saya mau bikin logo nih pakai inisial nama nih. Oh ini contohnya cakep nih. Udah kita klik, kemudian kita ambil misalnya. Kita plagiat. Ya, kita akan plagiat kalau kita tidak melakukan perubahan. Kita akan plagiat ketika kita tidak memodifikasinya, atau kita tidak melakukan hal pembaharuan yang ada. Nah, misalnya logonya ini tinggal kita sesuaikan nih apa yang mau kita ganti. Misalnya ini huruf M, oh kita ganti huruf D. Warnanya kita ganti, oke. Kemudian nih daunnya seperti ini, oh kita ganti nih daunnya diganti dengan apa itu? Mungkin bulu burung mungkin misalnya, atau misalnya logo-logo yang lain, atau untuk frame-nya kita ganti dengan konsep-konsep yang lain. Boleh. Yang penting kita ada pembaruan atau manipulatif yang kita lakukan di sana. Meskipun semuanya tuh kalau kita desain semuanya kan manipulasi Pak, semua kan grafik. Iya. Nah biasanya kalau misalnya yang dia sifatnya sudah dikunci dengan hak paten, kita tidak bisa ganggu gugat tuh. Tapi kita boleh nggak tiru konsepnya? Boleh saja, sah-sah saja. Kenapa? Karena kan kita di sana selama kita mengembangkannya, dan kalau misalnya kita mengambil karya cipta seseorang atau kita mau mengembangkan karya cipta seseorang, kita harus menyertakan ketika dia memiliki yang namanya hak cipta. Nah, misalnya inspired by, saya terinspirasi dari siapa, atau pengembangan dari desain siapa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pada pertemuan kali ini. Saya pertama mohon maaf karena tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung pada rekan-rekan sekalian. Sebagai bukti kehadiran, silakan nanti Anda tinggalkan di kolom komentar yakni NIM dan nama, serta silakan subscribe dan like video ini. Sama satu lagi, saya minta Anda untuk membuat logo yang menginisialisasikan nama Anda, dan silahkan nanti Anda kirim ke email saya dengan format yang sama seperti tugas sebelumnya, hanya diganti dengan tugas nomor berapa. Kalau sebenarnya tugas 01 atau mungkin ada tugas 02, berarti ini adalah tugas 03. Nah, tolong disesuaikan. Dan pengumpulan terakhir sebelum perkuliahan kita di sesi selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh ditanyakan di grup atau dititipkan kepada komtinya, nanti bisa disampaikan kepada saya oleh komti Anda. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa syukurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.